Selamat datang di Bimbel. Mata pelajaran hari ini kita bakal ngomongin soal kopi dan segala perintilannya. Kali ini kita ditemenin sama Faris nih yang punya profesi barista. So, let's discuss. Bentar, tapi ini kopi apa by the way? Ini kopi apa by the way? Itu Aceh, Takengon. Aceh? Aceh Takengon. Takengon? Nama daerahnya Takengon. Oh gitu. Misalnya Aceh Gayo berarti nama daerahnya Gayo. Oh. Gitu, yes. Gue nggak, kan gue bukan penikmat kopi ya. Jadi gue kan asal aja Tapi gitu gue juga loh. baru tahu. Ya asal lo bangke. Ini nama di belakang yang daerah yang besarnya itu daerahnya lebih besar. Oh. Gue kira tuh kayak jenis biji kopinya, spesies biji kopinya gitu loh, bukan nama daerah. Itu tuh origin, makanya namanya single origin. Satu biji yang berasal dari satu daerah. Daerah. Oh. Now you know. The more you know. The more you know. Tapi emang gue bukan penikmat kopi kan soalnya. Maksudnya dari out of ini aja nih kita bertiga aja kayak gue bukan yang penikmat kopi gitu maksudnya. Jadi gue pribadi nggak pernah ngerti gitu loh kayak beda-bedanya apa. Ada gue ngerti sih maksudnya kayak oh kalau beda misalnya beda tanah atau misalnya beda ini apa tempat mereka kopinya tumbuh pasti hasil kopinya juga beda. Kayak tadi katanya Suli ini baunya nutty gitu ya. Terus kayak I get it girl like gue nggak ngerti. Kok gue jadi. Apa nanti? Maksudnya iya gitu maksud gue. Tapi ya nggak sih, ini lebih nati itu. Gue nggak ngerti. Hah? Dia suka ngomongin itu Dandi sebenarnya. Oh gitu. Kalau dan dia emang lebih. Iya kan, ini lebih. By the way kita Gue dilatih selama KKN tuh sama dia kayak. Oh, iya? Ya cobain. Ini suka gue bumi nggak- ini. kok KKN dia berfaedah ya KKN gue diem doang di kamar. KKN gue pada movie 60, 2 orang. Kalau gue mungkin satu aliran namanya saya, gue suka kopi yang manis kayak Starbucks yang macchiato gitu. Iya tapi kayak tapi Sofi manis pun gue juga tapi semua orang tuh kayak kalau ngeliat gue minum kopi manis kayak apa sih lo nggak minum kopi lo cuma minum sirup tau Nah, nggak? itu. No, like, I That's want- itu yang harus kita bahas sih sebenarnya. By the way, kalau agak berisik hari ini kita lagi record di luar studio, gila. Di luar Studio kosan EKE Kosan Suli. Kita lagi di mana, Sur? Kita ada di Cafe Banyu Biru Yeay. di Jatinangor. Gigi Sake. Datang ya. Dateng ya, Jen. Ini bukan konten beriklan. Ini bukan konten berbayar. I know what Kita bayar you- kopinya. Gue ngerti, gue pasti lu semua kayak oh sekarang Bimbel baru 3 episode udah sold out gitu ya sekarang udah ini Udah ada tapi sponsornya. udah ada sponsornya ya enggak. Enggak, kita bayar kok ini. Tapi gue jadi mempertanyakan gitu loh maksudnya kayak jadi menikmati kopi yang baik itu gimana sih? Apakah ada mannersnya atau kopi itu sebenarnya apa sih yang Enggak, gue nanya sama Fari. Iya, Lu lu sebagai- nanya. sebagai- Ada voucher. ada voucher? Yeay! Ada Fari. Barista, legitimate barista. Legitimate kita. barista. Legit barista. Jadi biar kita nggak invalid banget ya. Jadi menurut lo sendiri, maaf ya gue sambil ngunyah gue lah. Santai-santai ya kalau Enggak, ngomong ini. kalau menurut lo sendiri sebenarnya apa yang buat lo tertarik menjadi barista? Apa yang menurut lo menarik dari kopi gitu loh? Terus kayak tadi lo kan sebagai barista sukanya malah kopi yang manis kan? Iya. Menurutnya maksud lo gimana gitu loh? Apa sebenarnya cara menikmati kopi yang benar tuh seperti apa? Dan sebagainya. Cara menikmati kopi yang benar. Kalau gue sih mikirnya cara menikmati aja. Cara menikmati tiap orang kan beda-beda ya. Nah, Ada yang suka, misalnya kalau soal rasa ada yang suka manis, pahit, pedas, asem kayak gitu kan. Nah, kalau cara menikmati kopi gue juga sama sebenarnya. Gue setuju. Ada beberapa pemahaman nih. Ada yang bilang kopi itu rasanya cuma pahit, asem doang. iya. Kalau manis, kalau ditambah gula itu namanya mengkhianati. Mengkhianati raping the coffee ya. Gimana? kalau menurut gue, wey, itu tuh terlalu over ini ya, serius banget sih lo mau kopi lo ya, sampis lah gitu loh. Misalnya lo mikir kopi itu nggak boleh dikasih gula, kalau menurut gue boleh-boleh aja, karena tergantung orang ada yang nggak suka pahit, ada yang nggak suka manis, tapi dia pengen ngopi, kenapa dia nggak boleh kasih gula? Gitu, jadi apa salahnya kalau kopi disajikan dengan manis? Gitu, menurut gue nggak ada salahnya. Tapi kalau menurut orang-orang yang kali lebih filsuf soal kopi gitu kali, ya. Iya, Filsuf itu. kopi Iya. buset. Kena film gak enak gue. Kali itu ya lebih apa ya,
rasanya kayak dihinakan lah dikasih gula. Dihinakan ya. Cie, Tapi menurut gue di Indonesia tuh kopinya, orang Indonesia tuh minum kopi bukan for the sake kopinya gitu loh kalau menurut gue ya. Budaya ngopi Indonesia tuh karena lo kongko nih, kita kan budaya kongko. Iya, budaya kongko sih. Kongko, maka munculnya tuh kopi sama rokok. Iya nggak sih? kopi juga dulu kalau nggak ABC Indo Cafe sekarang aja langsung berubah kayak manual brew. Nah iya gue Please. pernah ngomongnya, jadi sebenarnya di Indonesia tuh kayak keskip gitu loh. Iya. Dari yang tadinya kopi instan, kopi tubruk, langsung ke apa sih gue lupa istilahnya kalau kata si Dani. Ada istilahnya wave keberapa gitu. Itu yang udah yang French press, yang apa, jadi dia tuh nggak melewati justru dia nggak melewati French press itu, jadi langsung ke yang manual brew, V60, lalala ye yang fancy. Karena gue penganut French press, mesti ya udah kopi tubruk gue gituin doang, ngerti nggak maksud gue? Tapi justru gue jadinya karena kalau gue ngerasa gini, gue nggak harus mengakui bahwa gue terekspos kopi karena tiba-tiba orang-orang tuh tergandrungi dengan budaya kopi gitu, nggak maksud gue. Somehow gue nggak tahu sih siapa memulai, apakah batu akik gitu. Kayak batu akik gitu, nggak maksud gue. Tiba-tiba semua orang minum, terus tiba-tiba semua orang pengen punya V60 gitu, nggak maksud gue. Tiba-tiba semua orang pengen punya Vietnam Drip gitu, nggak maksud gue. Tapi apa ya? Gue gak mengerti gitu, kayak ada tiba-tiba kita jadi, gue gak mengerti dari untuk itu karena akhirnya gue mendiskusikannya aja. Tapi maksudnya orang-orang tuh jadi kayak people buy coffee, kalau tadi lo bilang kan justru kayak for the sake of kongko-kongko ya, so ada juga judulnya kayak oke, ya udah kayak coffee is the new wine gitu loh, prestige. Ngerti nggak maksud gue? The more I can buy like kopi yang biji kopinya harga 200 gramnya bisa sampai 350 sampai 400, lo jadi keren, ngerti nggak maksud gue? Sedangkan kayak lo nggak ngerti, gue yakin deh lo nggak ngerti sebenarnya apa bedanya, karena menurut gue ya udah kopi ABC aja, kalau nggak 78 degrees. Ngerti nggak maksud gue? Iya. 7 degrees itu my jam, man. Gue kalau misalnya bener is sih. my jam. 7 degrees, kalau nggak Nestle yang vanilla latte. Vanilla latte. Udah. Emang nggak tahu sih ya, kalau menurut aku sendiri tren ngopi di Indonesia tuh dipengaruhi sama 3 hal. Apa tuh? Yang pertama, kopi tuh menunjukkan kalau kita dewasa. Yang pertama, kalau kita nggak kuat minum kopi, kayak kita belum dewasa, men. Kayak di keluarga aja, bapak-bapak pasti bagi-bagi minum kopi kan, ya kayak gitu. Ketika kita pengen pendapat bener. Alah, berisik banget. Tapi emang kayak jadinya kayak sekarang kan kalau lo nggak suka yang pahit, lo nggak, wah lo masih anak kecil, lo minum gitu. sirup. Gue paling benci deh kalau orang bilang kayak gue minum macchiato, gue pesen macchiato di Starbucks dan orang bilangnya kayak sorry, lo minum sirup, men, lo nggak minum kopi. Dude, girl, what? Nggak gitu dong, jahat lo. Itu ya, pertama tuh itu menunjukkan kedewasaan. Ya, Terus kedewasaan ya. Yang kedua itu menunjukkan kalau kita tuh orang sibuk, orang punya kerjaan yang kayak gitu loh. Gue butuh kafein gitu. Iya, nah itu. Tapi emang kafein kan memang selalu identik dengan bukan ekses ya, dengan express gitu, kayak I need coffee to function lah Iya, istilahnya. benar. Untuk memulai hari yang kayak gitu kan. Dan yang terakhir itu soal agama, kayak katanya saya tadi kan, sekarang kopi kayak wine nih. Nah, kopi tapi diterima semua agama kan. Kayak Islam pun menerima gitu. Kopi nggak ada alkoholnya. Nah, ini makanya kayak gampang banget nih masuk ke semua kalangan dan semua pasar yang kayak gitu. Iya kan? Kajian Langsung berubah jadi agama loh. Gue takut loh nih. Otak gue nggak nyampe loh. Kayak kan bulan Ramadan. nongkrong bisa pakai bir, bisa pakai apa yang kayak gitu. Cuman Jadi ini kopi nongkrong yang menajamkan konsentrasi, kesadaran. ya tanpa alkohol. Itu dia. Menurut gue gini, kalau lo bilang soal wine dan kopi, orang jadi snob gitu ya, kayak asal pokoknya sama. Tapi kalau dibilang wine, ada juga orang yang lebih suka Amer gitu dibanding wine mahalnya nggak sih? Kayak gitu loh. Saya gitu dong kayaknya kadang-kadang. TBH. Dasar. tapi maksud gue gitu loh, poinnya kayak bener, itu tuh balik lagi ke preferensi orang-orang. Dan justru yang gue permasalahan adalah orang-orang snob. Kalau dia snob karena dia paham, oke lah. Yeah. Itu Anda dan preferensi Anda. Tapi kan ada orang yang kayak sotoy gitu loh, terus kayak gue nggak mau nih ya, Baru baca kayak satu artikel kopi aja kayak nggak tahu mau nih, segalanya kalau- gitu loh. You know, the more you cool. Iya kayak gue nggak mau nih minum apaan tuh Starbucks, bukan kopi tuh, ini.
Tapi gue skeptis I loh still sama drink Starbucks. sama orang-orang yang coffee snob. Dalam hal gini, nggak tahu ya. Kalau gue kan kebetulan gue nggak bilang gue like wine connoisseur gitu nggak, tapi gue penikmat wine. Iya. Dan gue baca satu penelitian waktu itu yang mengatakan bahwa mereka ngetes pakai wine yang harganya cuma $15 sama wine yang harganya $250. Blind test. Dan semua orang tuh nggak bisa bedain mana wine yang enak, Iya, mana wine yang sebenarnya. enak. Nah, gue pun jadi mempertanyakan karena gue nggak pernah ngerti kopi, dan gue jadi tanya sama lo nih, Riz, kayak ada bedanya bener nggak sih kayak kopi ini kenapa harganya gitu 300.000 per 200 gram gininya, ngerti nggak? Karena kalau di wine tuh jadinya kayak ternyata kaget. Tapi secara penelitian itu bullshit guys, which is kayak even ternyata tuh respondennya juga di penelitian itu dari mereka food critic juga nggak bisa bedain, justru bilangnya katanya paling bagus yang $15. Jadi kayak kalau gue pernah baca penelitian kayak gitu. Jadi ketika lo tahu itu mahal, lo akan secara subjektif iya. kayak ini lebih enak. Tapi Nah. ketika blind test kayak gitu, dan gue tuh sempat baca artikel, gue nggak tahu apa artikel kita baca satu atau enggak, tapi satu artikel. Jadi misalnya satu wine di kompetisi yang ini peringkat 1 nih. Iya. Tapi di kompetisi lain tapi di beda. kompetisi yang lain bisa peringkat 10, padahal jurinya sama, apanya sama, variabel lainnya sama, Nah, tapi hasilnya iya. tapi outputnya beda. Nah, itu kan aneh ya. Kalau kopi sendiri menurut lo Nah, kalau kopi itu gimana sih? Kalau kopi itu kalau wine mungkin bisa dihargai mahal tergantung dari berapa lama dia difermentasi kan. Iya, iya. Ya kan, ada yang wine udah 100 tahun tuh pasti harganya puluhan juta bisa jadi Iya. satu botolnya. Nah, kalau kopi itu tuh kalau dijual nggak bakal jauh-jauh beda sih sebenarnya harganya mahalnya. Kalau lo pernah lihat kopi itu bisa sampai dihargai 200.000 satu botol, satu botol yang ukuran 180 ml Iya, gitu iya, ya. iya. Itu tuh dari kurator kopi. Jadi ada cara namanya cupping. Cupping itu kita nyobain satu gelas kopi yang dari beda-beda daerah. Cip. Nanti kurator kopinya bakal ngapresiasi si kopi ini buatan si barista tertentu gitu. Itu ada acaranya juga. Jadi Kurasi. subjektivitas juga ada ujung-ujungnya. Ya tergantung dari si ininya, si kurator yang disebutnya grader sih, namanya key grader. Grader. Tapi kan kalau kopi tuh setahu gue ada apa namanya, beberapa kedai kopi tuh kayak punya petani, apa sih, gue lupa nama istilahnya. Jadi lo punya petani yang lo pasok dari sana gitu loh, suppliernya gitu, gue lupa istilahnya apa. Tapi ada maksudnya itu yang bikin kopi itu mahal nggak sih, ketika lo menjamin apa ya, keberlangsungan hidup si petaninya kayak gitu. Itu yang bikin mahal juga nggak sih, atau justru itu yang menjaga harga kopi dan yang bikin mahal tuh calo-calo dan key grader tadi? Jadi Itu pertanyaan gue pas gue sebenarnya yang bikin mahal tuh apakah karena ketika lo punya supplier eksklusif gitu, eksklusif ya, supplier sendiri, itu yang bikin mahal nggak sih, termasuk yang bikin mahal harga kopi nggak sih, atau justru itu bikin murah? Kalau yang bikin mahal nih ya, ada beberapa faktor sebenarnya. Bisa jadi proses penyangraian, roasting. Jadi ada kan yang cuma dijemur, terus kalau di sangrai tradisional langsung digoreng. Jadi kayak nggak diperhatiin kualitasnya si kopinya itu. Jadi ntar ada yang bagus, ada yang jelek, itu nyampur jadi satu karung, udah nikmatin aja gitu. Jadi yang nikmatin pun nggak pasti dapat rasa yang kayak gimana gitu ya. Nah, ada juga yang sangrainya emang sudah punya standar kualifikasi tertentu. Nah, itu yang bakal naikin harganya, karena kalau nyampe ke konsumen pun ini kopi yang enak karena dari hasil proses yang sudah terjamin kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dari petani ke coffee shop, kalau zaman sekarang coffee shop itu punya mesin sangrai sendiri. Jadi mereka ngambil dari petani, beli bijinya yang masih biji hijau, mereka proses sendiri, langsung mereka roasting di coffee shop mereka, dan standarnya mereka yang tentuin sendiri, dan itu yang bikin harganya naik karena sudah terjamin kopinya diproses dengan baik, tidak asal-asalan digoreng kayak gitu. Begitu guys. Any questions? Anyway, kita kayak lagi ini. Dalam, coba lebih ngomongin kopi snob ya, gue kesel banget soalnya. Gue kesel banget. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, aku nggak tahu sih kalau ternyata emang ada standarisasi gitu-gitu. Iya sih sebenarnya kayak Harusnya itu berlaku, ada sih, Ma. berlaku kayak ke beras, cabai gitu kan sama kan. Cuman kalau menurut aku yang bikin mahal kopi ya, maksudnya yang udah jadi kopi bukan bijinya, itu tuh sekarang cuman eksklusivitas sebenarnya. Kayak ini tadi Aceh apa ini tadi biji Aceh Takengon. Kalau di mana gitu kamu dapat
harus bayar 100.000 gitu mungkin atau 60.000 gitu buat satu shot. Di sini bisa murah yang kayak gitu, tergantung eksklusivitas sih, kayak banyak faktor antara tempat, terus cara penyajian yang kayak gitu-gitu sih sekarang. Makanya kenapa kopi itu jadi menarik, gara-gara ada muncul dieksklusifkan itu tadi. Tapi kalau gue yang tadi denger Faris ngomong itu kan jadi berarti artinya kopi itu jadi kayak blank slate gitu nggak sih? Dalam hal maksudnya biji kopi itu enak atau tidaknya biji kopi, mahal atau tidaknya kopi tersebut itu tergantung dari kopi itu diprosesnya seperti apa. Jadinya kayak semacam apa? Barang. Jadi kayak barang sih jatuhnya. Kalau misalnya kayak barang ada yang diproduksinya jelek pasti jual harganya miring dong gitu. Kayak barang recehan. Wow, udah buka puasa ya. Buka puasa ya. Oh ya, buka puasa nih. Dulu dong. Ya, nggak terus. Lu emang enak buka puasa pakai kopi? Ya nggak apa-apa, ngebatalin doang. Pahit banget kan, nggak enak. Nggak pahit banget ya. Iya. Iya, standar orang beda-beda. Iya sih, setuju gue. Itu gue mau ngomong apa sih, gue lupa. Ayo. Nggak, tapi gue ini sih, gue nggak tahu tolak ukurnya coffee snob gimana. Cuma kalau lo sebagai barista ketika lo menemui pelanggan lo sosokan yang judgmental gitu, respon lo gimana sih? Apakah lo yang kayak oke ini orang kayaknya, atau lo kayak yang malas-malas gitu loh jadinya? Nah, Indikator coffee snob dari gue. Maksudnya ketika lo tadi gue jadi pengen nanya menurut dia sebagai Iya, barista beneran, coffee stop tuh kayak apa sih? Nah, Coffee stop tuh misalnya kayak tadi kayak katanya ya saya nih, yang temennya ada nggak suka ngecengin dia nih, misalnya lu pakai kopi pakai sirup apa dari kayak bocah aja misalnya kayak gitu kan. Itu menurut gue tuh coffee snob. Karena dia menurut gue masih childish cuy. Dia belum dewasa. Ya orang nikmatin kopi beda-beda dan dia nggak bisa toleransi itu. Nah itu menurut gue dia coffee snob. toleransi tuh ada itu di mana-mana ya. Iya. Sudah minum kopi. Soalnya gimana ini gue agak melenceng dikit. Kita ini negara yang bineka tunggal ika tapi menurut gue bullshit tau gak sih? Holy shit. Soalnya- We just covered this last week. Oh iya. Iya, maksudnya kayak iya setuju gue. Soalnya nggak ada toleransi, bisa lihat dari apa, dari kopi aja. Nih kok jadi kayak apa ya? Kopi sebagai paham, kopi Oh, sebagai Kopi sebagai ideologi. eufemisme. Bener sih, Bhinneka Tunggal Ika syarat dan ketentuan berlaku. Ya Allah, terms and conditions Berarti itu ya apply. kayak ya kita nggak usah ngomongin toleransi, yo kopi aja kita belum bisa toleransi cuy. Iya sih cuy, bener sih. Itulah, lihat dari snob yang ada di luar yang berkeliaran itu. Makin banyak lagi setelah sekarang udah coffee jadi komersil. Dan menurut gue salah satu hal yang menaikkan tren kopi di Indonesia ya, satu film filosofi kopi, dua puisinya Seno Sapardi yang kopi senja, hujan senja, dan kopi. Nah menurut gue dua hal itu sih yang membuat akhirnya kopi kemudian budaya ngopi di kafe dan segala di kafe ya kalau- Di kafe ya. Karena kalau bukannya minum kopi sasetan di 11 itu kayak justru Udah habit banget banyak kan. orang dah. Kopi jagung yang kalau kata para kopi connoisseur itu adalah kopi jagung. Tapi bener sih. Kopi jagung adalah Kopi jagung adalah kopi sachet. Itu kan katanya emang dicampur sama jagung kan. oh Jadi tuh kopinya kayak cuma 0, berapa persen gitu. Tunggu. Oh, this is news for me. Ditambahin jagung tuh biar apa? Biar awet, karena kalau kopi doang nggak awet. Oh, untuk awet. Gue kira menambah rasa manisnya kayak apa kayak. Oh. Nambah berat ya? Nambah oh Kalau alah. kopi pure mahal bos. Biar Anak untung. mahasiswa nggak bisa bos minum kopi sachet. Iya, 1.000-an. Untungnya dari mana, Pak? Tapi gue kalau inget kopi saset ya, gue jadi ngomong gini, kayak kemarin siapa ya gue ngeliat di Instastories ya, adalah buzzer terkenal, gue lupa namanya. Dia ngomong satu hal yang bikin gue mematahkan soal coffee snobism, which is lo mau minum kopi americano lah, mau kopi di V60 lah, gak apa-apa. Gue akan kembali ke kopi ABC dan gue akan kembali ke coffee mix. Indo Cafe Coffee Mix, kayak semua orang balik lagi ke coffee mix, itu nggak maksud gue. Tapi gue juga gitu loh. Coffee. Atau saya Inggris tuh kayak Coffee Mix tuh the first Starbucks man, on the go banget, itu nggak maksud gue.
Kayak kalau Starbucks, karena kalau ingat-ingat soal kopi, gue ingatnya adalah waktu zaman dulu kayak I need, kayak gue pengen banget megang jalan sambil megang Kayak gelas keren Starbucks, banget. keren banget. Sampai gelas Starbucks gue simpen-simpen, sekarang gue buang baru gue karena udah sering kan. Iya, eksklusivitas sih tetap balik lagi. Cuman sayangnya gara-gara apa tadi film filosofi kopi itu bener-bener budaya nongkrong yang cuman ngopi kopi tubruk sekarang berubah banget kan, harus ke coffee bar, Sebenarnya nggak dari harus situ ke sih, tapi itu kayak jadi katalisator lagi gitu loh. Katalisator sih kalau Itu menurut gue kan sih. hal itu kan udah pernah tuh kagetnya pas tahun kapan, terus udah mulai turun, pas itu kayak langsung langsung der. menjamur lagi gitu kan. Apalagi Dan lucunya lo nonton gak sih web episode yang kemarin yang episode pertama waktu mereka lagi nge-searching bikin filosofi kopi, mereka datang ke gue lupa yang ice coffee yang di Blok M atau Melawai gue lupa yang orang yang bikin orang Chinese dan cuman ice coffee doang, kopi es, dan mereka bilang kayak ini baru otentik. Terus mereka akhirnya membangun filosofi kopi dari hal itu. Ngerti nggak maksud gue? Agak-agak ngakak sih kalau menurut gue jatuhnya. Ya, kopi tubruk doang itu. Kopi tubruk doang padahal sebenarnya. Iya, maksud gue kayak udah lah, men. Kita kembali Lagian di Indonesia juga banyak tahu kayak kopi jos gitu-gitu. Iya. Di rumah aku ada kopi hijau. Jadi apa? Dari apa? Dari itu kopi sama campuran apa kacang hijau. Hijau tapi rasanya kopi banget. Gue kira pakai green tea. Green tea. Matcha coffee. Apa Sama punya kayak dengan kearifan lokal. Matcha kearifan lokal ya. Kan ada Nescafe yang biji kopi hijau kan? Iya, Nah, iya. itu terinspirasi dari Oh, kopi ini kacang kearifan hijau. lokal tapi ya. Pakai kacang hijau ya sis ya. Oke. Berarti ini dong burjo kopi dong. Iya, burkop. Burkop. Iya. Tapi ini bisnis bagus tuh. Iya. Boleh, Sir, gimana kalau kita bicarakan kopi dagang? Apa ini baru ya? Bin baru. Ya Allah, bin baru. Menarik sih kamu. Tapi emang menarik sih ngomongin kopi dari sisi bukan cuma dari sisi kopi rasanya, tapi dari sisi gimana kopi itu diperlakukan, kopi bagaimana kopi dipersepsi, Jai. Dipersepsi banget ya. diperfeksi banget ya. Tapi emang karena kan jadinya semacam kayak tadi gue bilang, jadinya ada kopi sebagai prestise, ada kopi sebagai bener-bener kopi sebagai kopi entitas kopi, ada juga yang kopi jadinya kayak semacam komoditi. Jadi kayak ngomongin kopi tuh bisa banyak Sebenarnya sih. sama sih, itu berlaku semua hal. Tapi kalau lo sendiri yang buat lo tertarik sama kopi awalnya apa sih? Awalnya mana ya? Awalnya ngajarin gue kopi tuh mak gue. Iya. Dan iya mak gue. Langsung ya. Kayak gini ya. Jadi gue dari cekokin kopi tuh dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, dulu gue sering nemenin nyokap gue kerja. Tiap dia pulang kerja gue selalu dibawa ke Starbucks. Dan minuman pertama gue minum adalah apa? Karamel. Macchiato. Wah. My favorite. Oke. Anyway. Itu karamel macchiato itu pertama yang gue cobain dan itu gue suka banget. Dan gue tapi kan namanya SMP ya, karamel macchiato, biarpun semanis-manis apapun ada rasa pahitnya nggak sih? Iya, setuju gue. Kan? Ya buat bocah kelas 2 SMP ini kopi apa emang ini? Karena gue biasa minumnya Nescafe kalau di rumah gitu kan. Tadi cekokin gue kopi Starbucks dan itu rasanya benar-benar beda. Dan itu berkelanjutan setiap hari. Tiap gue nemenin nyokap gue. Di atas Enggak. Jadi kali jeda 3 hari misalnya gue nemenin nyokap gue. Kemarin kedua gue kok banyak banget duitnya ya sis ya. Gue tiap hari minum karamel macchiato mati sih Fik. Gak apa-apa. Nemenin nyokap gue, terus pas balik dari kantor selalu gue dibawa ke Starbucks. Mau apa lagi Faris? Oh mau nyobain yang kemarin dong, enak itu ada karamel. Lama-lama gue terbiasa. Terus akhirnya lo memutuskan untuk jadi barista. Nah, belajar Akhirnya lo belajar soal kopi dan Kalau penyeduhan kopi. enggak, gue nikmatin kopi terus sampai gue masuk kuliah pun gue masih nikmatin kopi. Dan gue kayak kalau nikmatin kopi di tempat coffee shop yang kayak misalnya kalau di Jakarta tuh Kopi Kina, terus Filosofi Kopi, terus ada lagi yang ABCD Coffee yang di mana itu. Kalau di Bandung tuh kayak apa ya? Kayak Drizzle, kayak Jack Runner dan lain-lain. Gue nggak tempat kayak gitu. Malah gue sukanya ke tempat kayak Anomali. Oh iya. Kayak gitu. Karena gue sukanya minuman yang latte. Yang basis susu. Ya basis susu sama espresso. Kalau kopi yang apa? Manual brew gue kurang suka. Bukannya gue nggak suka, kurang suka. Kurang bisa menikmati lah. Cara menikmati gue menikmati dengan susu. Kayak Dinikmati dengan susu. Jadi dengan susu. Iya. Kalau ya saya Gue nah,
Sama sih, gue pertama kali nyoba kopi, bener-bener nyoba kopi ya, justru bukan Starbucks, tapi gue kemakan sama Coffee Bean and Tea Leaf. Dan gue nyobain ice blended yang vanilla. Dan itu bener-bener gak kopi sih, fix. Itu bener-bener gak ada rasa manisnya sih, gak ada rasa pahitnya sih. Baru abis itu kayak, nah ada kok, kayak lo coba aja. Temen gue yang bilang sih, lo coba aja macchiato. Itu masih ada pahitnya, masih ada kopinya sih, dia bilang. Terus kayak, oh iya, terus gue coba macchiato. Dan ya gue suka. Kayak itu, cuma itu doang, caramel macchiato yang gue kalau ke Starbucks. Gitu loh. Tapi, gue gak pernah bener-bener kayak oh my god gue pengen nyobain kopi ini, gue pengen nyobain kopi ini. Sampai sekarang gue nggak pernah gitu. Justru yang kayak gitu gue teh. Like I wanna try everything, kayak Krisantum, come on, gue. Tapi kayak aneh-aneh justru gue mau gitu. Tapi kalau kopi sendiri gue ya itu sih balik lagi kayak gue mungkin sama Hafaris, gue dimulai dari kopi yang manis, bukan dari kopi yang pahit banget itu loh. Karena nyokap bokap gue bukan peminum kopi di rumah, justru peminum teh. Hebat ya. Iya. Iya, gue nggak bisa, bukan peminum kopi karena bokap gue ada darah tinggi jadi nggak bisa. Kalau minum kopi juga harus decaf. Bokap gue, nyokap gue minum kopi, ya elah, luwak white coffee, man, itu doang yang manis-manis juga kan. Itu revolusi loh. White coffee itu revolusi. Tapi gini, buat lo, Riz mungkin kayak kopi adalah dinikmati, iya kan? Kalau gue nggak, gue basisnya adalah bokap nyokap gue minum kopi karena butuh tidur malam. Jadi itu yang bikin membuat gue perspektif gue adalah kopi bukan untuk dinikmati tapi kalau gue mau tidur malam, gue minum kopi untuk untuk produktivitas, doping produktivitas itu. Jadi kayaknya dan itu yang nge-shape gue kayak gue bukan penikmat kopi, tapi kayak if I need it, gue minum kopi. Ngerti nggak? Itu sih mungkin yang bikin beda juga jadi ya. Kalau lo gimana Sul? Kalau gue tuh justru kopi, bokap gue mau ngopi, jadi keluarga gue tuh ngopi dan bokap gue terutama ngopi tuh nggak pernah pakai gula. Jadi kopi tubruk paling enak bikin kopi buat bokap gue karena kopi tubruk udah selesai nggak usah pakai gula nggak usah apa dan kayak pasti enak. Kopi tubruk apa? Kopi tubruk yang tau nggak sih beli di pasar yang kiloan gitu? Tahu gue warna putih bukan? Ya yang bungkus sama warna putih kayak gitu, pakai gitu loh kopi bokap gue. Nah terus kalau keluarga gue kan kopi manis. Cuma yang bikin gue suka kopi sebenarnya adalah ketika gue mengenal konsep coffee shop justru. Jadi gue tuh suka ide ambience coffee shop gitu loh. Tapi gue nggak suka minum kopi pahit. Jadi kayak gue tuh cuma suka ke coffee shop ya ke Starbucks mana. Gue suka coffee shop tuh menariknya kayak agak melan ya. Jadi kayak alasannya ambience-nya bagus. Terus gue kayak, nah gue pertama kali minum kopi itu latte, cappuccino, terus latte sih sebenarnya cafe latte kayak gitu-gitu. Dari situ terus sampai gue akhirnya mengenal manual brew ini. Gue tuh nggak suka manual brew tadinya karena pahit dan gue nggak mengenali manis-manis asem itu tuh kayak apalah sepet gitu. Rasa paletnya lah ya. Sampai kemudian KKN mengubah gue. KKN mengubah gue. Kesel kalau bikin KKN lo tuh berimpact segitu deh gitu. Buat gue nggak gitu amat. Enggak, FYI sih dan jadi awalnya tuh anak biologi, Aul tau nggak lo? Aul ya pokoknya. Kafe di biologi bukan? Iya, biologi. Oh. Manis Rubati. Dia KKN bawa V60 seranjang. Terus gue tuh pas awal ngeliat dia tuh Dia bawa V60. sumpah Bawa V60 bawa KKN demi Allah bawa timbangannya, bawa bijinya 2 kilo apa berapa gitu bawa bijinya. Terus gue awalnya ngira jadi siapa bawa peralatan masak rajin banget. Terus pas dilihat ternyata isinya itu bawa termosnya, bawa timbangannya, bawa segalanya. Terus di tengah every morning, every night. Dia bawa coklat juga terus dia suka bikinin kayak cafe latte dan segala macam. Nah si Dandi ini di pertengah. Nah dia mengedukasi orang termasuk Dandi. Dan itu tuh belum sepaham itu. Dia kayak udah into kopi tapi belum segitunya. Terus dia mulai belajar juga sampai di tengah-tengah KKN dia beli V60 online. Dia antar ke rumah KKN terus kayak akhirnya ada 2 V60 terus kayak every morning and every night ada 2 barista yang support menyuplai Open class KKN-nya seru banget ya, maksudnya gini, dia KKN belajar fisik sih, belajar ini gue ada sih, which is gue belajar ini sinensi sih, gara-gara temen-temen gue anak FK semua kan, jadi gue belajar pakai tensi, tapi maksudnya kayak seru juga sih. Nah karena gue dicekokin itu, nggak dicekokin sih, gue suka minta kan kopi gratis, ya udah deh. Gratisan ya? Gratisan. Basicnya gratis aja kayak ya udah deh, akhirnya gue mulai mengenali, biarpun ya akhirnya gue tetap kembali ke latte sih. Kalau aku sih sebenarnya udah dari kecil, gara-gara bapak peminum kopi kan, sampai akhirnya kena lambung gara-gara sesering itu minum kopi. Emang bikinin kopi rutin di rumah. Cuman baru tertarik akhirnya sadar kalau kopi ini menarik, kalau ternyata kopi itu punya banyak rasa.
Itu tuh sejak aku kemarin pas di Malaysia ada temen aku yang suka kopi. Suka banget kopi. Terus cuman dia ngajakin ke Starbucks. Aneh kan, kayak biasanya kan orang tuh kalau suka kopi ngajaknya ke tempat ngopi, yang kayak gitu. Ayo suruh ke Starbucks, tapi dia ngajaknya ke Starbucks Reserve yang emang baristanya apron hitam. Itu tingkat yang paling tinggi. Di Indonesia ada nggak sih? Ada, tapi di Jakarta apa di Bandung gitu, cuman satu kok. Oh. Itu. Nah, di sana ternyata di Starbucks Reserve itu kita bisa minta baristanya buat nemenin kita. Mau nemenin ngobrol atau apa, terserah. Nah, itu temen aku tuh ngajakin ke situ gara-gara oh ya, dan biji kopinya tiap minggu ganti edisinya, kayak minggu ini biji kopi apa, berarti minggu ini banget ya? ya. Nah, itu dia pas itu kopi Bali, makanya aku diajak ke sana. Kayak kamu pasti kangen rumah yang kayak gitu, padahal apa hubungannya sama Bali gitu kan. rumah aku jauh dari Bali gitu. Kamu pasti kangen rumah gitu kan. Ini lagi apa, kopinya lagi kopi Bali. Dan di sana benar-benar dia baristanya kita di depan alat-alat manual brew itu, dia ngebrew di sana terus ngejelasin kayak oh iya ini tuh dari gini kayak kita latihannya gini dia ngejelasin. Nah, dari situ barulah sadar kalau oh ternyata kayak proses kopi tuh sepanjang itu yang kayak gitu. Dan dia pun ngasih tahu kayak ini asamnya ada nggak? Ini kamu ngerasain ada pedesnya nggak? Oh, bener-bener edukasi dong berarti ya? Kayak gitu, jadi kayak dan dia pun ngajak ngobrol apapun bisa yang kayak gitu. Jadi kayak ternyata emang kopi tuh, minum kopi bukan sekedar minum kopi gitu. Dari situ aku sadar kalau minum kopi tuh tentang experience keseluruhannya yang kayak gitu. Dari situ akhirnya mencari tahu dan mencoba-coba yang lain. Itu sih kayak titik balik memandang kopi. Semacam Kayak perfume experience. Itu sih. Tapi gue ada pertanyaan nih buat lo. Menurut lo, sebagai lo jadi barista berapa lama? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Menurut lo ada berapa tipe pengunjung kafe? asik. Iya. Ini Suka gue gini-gini nih. Nah, apakah yang kayak nggak pernah pesan kopi atau malah minum ya apalah, menurut lo tipe-tipe ke yang atau ya yang pernah lo datang gitu, ada berapa tipe Yang peminum pernah kopi dihadapi. yang pernah lo hadapi? berapa nih? Ada berapa nih ya? Ayo. Ya saya ingat gue sebut-sebutin kan. Iya. Gue ingat nih tipe pesen yang datang ke kafe biasanya tuh ada yang satu sih, ada yang nggak suka kopi tapi dia suka minuman manis, karena kafe nggak semuanya nyediain kopi doang kan. Iya. Yang nggak suka kopi tapi suka minuman manis, ada yang sukanya kopi tapi apa ya, kopinya kopi susu kayak latte gitu-gitu. Ada yang suka manual brew. Nah, terus ada yang sukanya espresso. Ada yang sok suka espresso. Ada yang sok suka espresso. Ada yang sok suka manual brew, ada yang sok suka milk based coffee. Jadi banyak yang so-soan juga. Iya, gitu. Sok-sokan tuh Lo bisa tahu itu orang so-soan dari mana? Dari gini. Kalau orang itu emang suka, seenggaknya kopinya itu ya bakal habis. Kalau enggak dikasih 1/4 gelas gitu. Dan kalau misalnya nih, kalau gue tau yang orang suka espresso apa kagak tuh dari cara minum. Kalau dia minumnya cuma disep gitu doang, nah itu berarti dia cuma sosokan doang. Kalau dia emang suka espresso langsung dihabisin. Oh ya, bukannya espresso justru minumnya disisip gitu ya? Dicium dulu, langsung dihabisin. satu shot kan soalnya langsung Satu habis. shot, kayak lo minum tequila, kayak lo minum vodka gitu, satu shot. Main aja ujing kok. Iya. Enggak kok, aku anak baik. Yang sosokan tuh pesan espresso terus komplain, kok pahit sih? Ini nggak ada gulanya. Menurut lah. Dikit sih. Iya kan? Itu udah sih. kelihatan banget kalau gitu. Kok dikit banget ini? Sumpah dikit banget ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan di kafe-kafe Cinca? Tapi di kafe Cica ya. Tapi di kafe-kafe Jakarta tuh baristanya kayak udah sering ngeliat yang kayak gitu kali ya, menerima kopi. Jadi dia suka ngasih tahu kalau gue mesen macchiato atau gue mesen macchiato kan juga kecil kan? Iya. Yang suka mesen macchiato atau mesen espresso tuh dia suka ngasih tahu. Tapi ini cup kecil ya, segede gini. Iya, benar. Terus gue kan suka lupa ya macchiato tuh cupnya kecil. Terus gue baru kayak, ayo dia kafe latte aja mbak. Iya. Elah. Tapi lucu juga sih kalau pikir Iya,
ya, tapi ada yang kayak gitu. Nyokap gue tuh salah satu orang yang kayak, apa nih pahit banget? Sudah langsung naik tinggi. Ini nyokap gue udah tinggi, terus nyokap gue sama espresso, terus dia iseng nyobain. Gak boleh loh. Langsung kayak, Ya iyalah. Sari Dan serius bapak gue juga gak pernah ngalamin mungkin kayak gitu. Cara membungkusnya. Jadi menurut lo kesimpulannya apa nih dari pembicaraan ini? Nge-rap. Kok gue nge-rap sih? Nge-rap. ngerap kalau menurut apa maksudnya cara menikmati kopi. Iya. Atau sih menurut gue you do you. Man, you do you. Menurut lo kayak manis atau tapi gue masih suka ngatain orang sih kalau minum kopi manis tuh kayak itu sirup anjir. Gue masih Kebanggaan. pride karena udah sanggup minum kopi aja kayak suka kayak itu sirup anjir gitu. Gue suka kayak gitu dan gue suka diomelin juga sama cowok gue kayak Ya iyalah. iya itu kan maneh anjir gitu. Kayak tuh suka jadi bahan berantem juga tapi ya That's another story ya, kalau bahan berantem. Iya. Kalau gue jodohnya jadi kayak apa ya? Ya udah kalau lo nggak sekopi nggak usah minum. Mana ya maksud gue? Nggak apa-apa kok, lo nggak minum kopi nggak mati kan besok. Ngerti nggak maksud gue? kayak you don't need to try to fit in gitu loh. Yes, tapi ya itu jadinya kayak gue nggak suka kalau kopi berubah jadi satu sosial di mana kalau lo minum kopi lo keren. Nggak, gue orangnya kayak yaudah gue nggak suka kopi, sudahlah. Ngerti nggak suka. Kalau jadi kayak buat gue, ya lo minum kopi aja. Kalau lo nggak suka, girl bye. Ya udah biasa aja lah gitu. Surya. Ya kalau aku sih emang tren kopi balik lagi ke masing-masing, sukanya kayak gimana, kebutuhannya kayak gimana. Cuman memang sampai sekarang tuh eksklusivitas sama inovasi-inovasi kopi sendiri kan masih banyak. Makanya kayak aku yakin tren kopi ini nggak bakal semusim terus hilang gitu doang kayak gitu. Jadi pasti. Berarti bukan tren ya, berarti cuma tertrigger, iya, terus tertrigger. lanjut gitu ya. Nah pasti lanjut. Sekarang ada loh kopi apa butter coffee. Iya, butter coffee. What? Lagi ya? Ada, jadi disuruh pakai butter gitu, katanya sih bisa meningkatkan penyerapan kafein di dalam Alah. tubuh. And it tastes better katanya. It tastes better? Okay, Katanya. I'm gonna try if it tastes better. Katanya, tapi gue gak pernah nyoba sih. Belum pernah. Ya. Bucket list ya, butter coffee. Pertama butternya mahal kan nggak mungkin pakai Blue Band kan. Oh sorry, ini butter ya, bukan Butter. margarin ya sis Bukan ya. mentega. Bukan mentega ya. Butter mahal bos. Iya bos, Mahal, beda. bos. Lu pikir pakai Blue Band? Ya kalau Blue Band kan asin dong. Oh berarti kalau butter berarti milk base juga dong ujung-ujungnya. Karena Iya. kalau margarin kan minyak. Milk. Oh, interesting. Kata jadi Oke. kayak gitu, but I don't know. Oke. Jadi ya yang bikin tetap hidup tuh itu pasti yang Inovasi-inovasi yang bikin inovasi hidup ya. tetap. Sama kayak lo tau gak sih kemarin gue gak bohong nih, gue gak bohong. Jadi kan di luar lagi orang-orang ngegandrungin avocado kan, iya nggak? Kemarin gue baca di berita bahwa di Australia ada orang bikin kafe avocado coffee, which is lo minumnya bukan di cangkir, tapi dicangkang habis avocado dikerok, kan agak tebel tuh. Iya. Lo minum di situ. And they say katanya itu mengenhance rasanya kayak lagi. I don't know where the line of rasa dan bullshit tuh di mana lagi sekarang, ngerti nggak maksud gue? Itu bisa overrated. Nah iya maksud gue. Iya, tapi itu mungkin yang membuat kopi kan terus hidup, inovasi-inovasi orang tuh pengen mengeksplorasi rasanya. Terakhir nih, nah barista Oke. yang ngomong. Iya. Kalau gue ini sih buat para penikmat kopi, nikmatilah kopi dengan cara kalian masing-masing dan jangan peduli dengan anggapan orang, dengan cara menikmati kalian sendiri. You do you. You do you girl. Yeah. Sama ini sih kalau menurut gue. Lo kembalikan kopi pada hakikatnya, bahwa kopi itu ya buat kita, nggak tahu kalau di Indonesia ya, aku nggak tahu kopi itu hakikatnya untuk mengakrabkan orang gitu loh. So don't be an assholes. Like even you like coffee or not, ujung-ujungnya untuk mengariung teman-teman Iya itu ya. untuk ngeriung gitu loh. So Jadi douchebag. jadi douchebag. Ya. Ya oke. Udah Kayak, that's it you sih. can't sit with us because you don't like coffee. Iya. Yeah. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Yay. Terima kasih udah hadir di mata pelajaran 4 Bimbel. Terima kasih juga untuk Cafe Banyu Biru yang udah mau kita jadiin studio buat recording. Bimbel akan hadir tiap hari Minggu dengan mata pelajaran yang lebih seru dan insya Allah berfaedah. Mungkin kamu setuju, nggak setuju, atau punya kritik dan saran, bisa follow dan mention kita di Twitter @bimbelpodcast.
Sampai jumpa di bimbel berikutnya.